Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitten FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitten FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Pikas786. Ini ada sebuah informasi bahwa Core Team ini akan melakukan peluncuran mainnet terbatas teman-teman. Di sini disebut Tam the Mine. Ini adalah peluncuran mainnet terbatas Bitcoin pada tanggal 1 Juni 2024. Dan kalau ini memang benar terjadi, ini akan menjadi sejarah baru di dunia cryptocurrency teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam postingan ini, pada tanggal 1 Juni 2024, dunia cryptocurrency akan menyaksikan peluncuran mainnet terbatas Bitcoin yang dikenal dengan sebutan Tam the Mine. Ini ada tulisannya, beliau tulisan Tam the Mine teman-teman. Jadi peluncuran ini diantisipasi sebagai momen bersejarah dengan hanya sekitar 1 miliar koin Pi teman-teman. Jadi hanya akan ada sekitar 1 miliar token Pi yang beredar di pasar. Nah pertanyaannya, apa sebenarnya Bitcoin dan apa yang membuatnya begitu dinanti? Mari kita bahas secara mendetail teman-teman. Jadi Bitcoin ini adalah sebuah aset cryptocurrency yang dirancang untuk lebih mudah diakses dan ramah lingkungan dibandingkan dengan pendahulunya seperti Bitcoin dan Ethereum. Diciptakan oleh sekelompok tim lulusan dari Stanford University Amerika Serikat, Bitcoin bertujuan untuk membuat aset digital dapat ditambang dan diakses dengan mudah oleh pengguna sehari-hari melalui perangkat mobile. Dengan mengutamakan efisiensi dan inklusivitas, Bitcoin berupaya memberdayakan pengguna dengan teknologi blockchain tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau proses yang memakan energi tinggi teman-teman. Jadi teknologi Bitcoin ini didasarkan pada protokol konsensus unik yang memungkinkan pengguna menambang koin Pi melalui aplikasi mobile mereka tanpa menguras daya baterai atau memerlukan daya listrik yang besar. Dan protokol ini menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai Federated Byzantine Agreement yang juga digunakan oleh Stellar teman-teman. Jadi dengan protokol ini, dengan metode ini, Bitcoin memastikan jaringannya aman, efisien dan skalabel teman-teman. Kemudian pada saat kita berbicara dalam tahapan open mainnet, itu memang perlu sekali kita berbicara tentang keamanan jaringan. Keamanan jaringan menjadi prioritas utama bagi tim pengembang Bitcoin. Mereka telah mengimplementasikan protokol keamanan tingkat tinggi untuk melindungi jaringan dari serangan dan memastikan transaksi yang aman. Jadi berbagai tes penetrasi dan audit keamanan terus dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sebelum peluncuran open mainnet teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum tahu, ini ada kasus yang lagi rame kemarin, ya ini kita berbicara tentang keamanan di Pi Network teman-teman. Bahwa ada developer yang bernama TLTLK, ini developer yang skalanya internasional. Ini memang mengalami masalah di dalam walletnya, ada sekitar 31 juta koin Pi yang tidak bisa di WD atau di withdraw teman-teman. Nah masalah-masalah seperti ini menurut saya harus segera ditangani core team, karena kalau misalkan blockchain dari Pi Network masih bermasalah kemudian dipaksakan untuk open mainnet, maka khawatirnya akan lebih berbahaya lagi teman-teman. Kita khawatirnya errornya malah akan lebih meluas. Kemudian kita akan berbicara hal skalabilitas teman-teman pada saat open mainnet. Jadi dalam hal
skalabilitas, Bitcoin memang sedang mengembangkan infrastruktur yang mampu menangani volume transaksi tinggi tanpa mengorbankan kecepatan atau biaya. Jadi sistem ini dirancang agar mudah ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan eksponensial pengguna dan transaksi di masa depan. Kemudian pertanyaannya, dengan peluncuran mainnet terbatas pada tanggal 1 Juni 2024, ini berapa nilai dari koin Pi, teman-teman? Jadi sebagian kalangan memiliki ekspektasi tinggi terhadap Bitcoin. Diperkirakan harga Bitcoin itu pada saat mainnet terbatas ini perkiraan ada di angka 314.159 juta US 314.159 US dollar, teman-teman. Atau kalau kita berbicara dalam rupiah itu sekitar 4 miliar rupiah. Harapannya seperti itu, teman-teman. Jadi kemudian kalau angka ini bukan hanya sekedar simbolis, ya angka ini berasal dari konstanta matematika terkenal yang bernama Pi, yang melambangkan apresiasi proyek terhadap prinsip-prinsip matematika dan ilmiah, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman, kita harus menyadari bahwa core team di balik Bitcoin atau tim pengembang di balik Bitcoin memang telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan peluncuran mainnet terbatas berjalan lancar. Jadi persiapan meliputi berbagai aspek penting seperti keamanan, skalabilitas, dan keterlibatan komunitas, teman-teman. Dan memang salah satu keunggulan dari Pi Network ini adalah bagaimana ekosistem penggunanya luar biasa. Membangun komunitas pengguna yang kuat dan terlibat adalah salah satu fokus utama. Jadi Bitcoin memang dalam realitanya telah menarik jutaan pengguna yang tertarik dengan konsep penambangan yang ramah lingkungan dan inklusif, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, bahwa peluncuran open mainnet terbatas Bitcoin pada tanggal 1 Juni 2024, kalau memang itu benar-benar terjadi, akan menandai tonggak penting dalam perjalanan cryptocurrency ini. Kemudian dengan persiapan yang matang dan juga ekspektasi nilai yang tinggi, time the mind istilahnya ini, teman-teman, ini siap untuk memberikan dampak positif yang luas di dunia kripto dan ekonomi global. Dengan visi menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, Bitcoin memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam masa depan teknologi keuangan digital. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga ini memang benar-benar terjadi, karena ini adalah postingan dari sebuah akun Twitter. Sampai hari ini kita belum dapatkan pengumuman resmi, tapi kita positive thinking saja, teman-teman. Artinya kita berasumsi positif, semoga ini bisa segera terjadi. Kemudian tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, dan jangan lupa diseruput kopinya bagi yang ngopi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.